Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Bidan Priscilia, saya yang bertugas pada hari ini di klaster 2. Ya. Boleh tahu Ibu, boleh saya pinjam buku hamil Iya, dulu? Ya, dengan Ibu siapa ini? Ibu Hanum. Iya, Ibu Hanum. Ibu Hanum kayaknya sudah sangat lelah ya. Iya. Kehamilannya sudah besar ya, sudah masuk di trimester 3 ini ya Bu Hanum. Iya. Oke. Kemarin juga ada periksa kan ya Bu, bulan Ada, lalu ya. ada. Oke. Jadi Ibu mukanya familiar gitu kan. Cuma mungkin baru ketemu dengan saya ya. Ya. Baik Bu Hanum. Ibu Hanum nanti saya yang akan membantu untuk proses pemeriksaan, kemudian keluhan Ibu Hanum nanti saya akan bantu untuk edukasinya ya Bu ya. Oke. Ibu sebentar saya persiapkan lagi. Untuk ruangan, apakah sudah nyaman dengan ruangan yang ada? Sudah nyaman, sudah cukup menjaga privasi Bapak dan Ibu ya? Iya. Ibu, keluhannya apa sayang? Ini saya tuh merasa kaki saya tuh bengkak gitu. Oh iya, bengkak. Sudah kapan bengkaknya? Sudah dari minggu lalu. Minggu lalu ya Bu ya? Sebentar saya tensi dulu ya Bu. 130 kan ya Bu? Iya Ibu, tensinya memang agak tinggi sedikit ya Bu ya, di 130/100. Coba boleh saya lihat kakinya yang bengkak Bu? Oke, ya di bagian kakinya ya. Iya. Oke, ini sudah seminggu Bu? Iya, sudah seminggu. Ibu, saya mau tanya, Ibu sebelumnya pernah baca-baca enggak buku hamilnya ini? Kok kayaknya bersih sekali sayang. Oh, seperti itu. Oke, ini ya Bu ya, saya bantu. Saya bantu untuk menjelaskan beberapa keadaan yang mungkin terjadi selama kehamilan. Ibu sudah masuk 34 minggu, sudah masuk di trimester 3 ya Bu ya. Nah, bulan depan itu sudah kemungkinan bisa lahir. Ya. Oke. Kemudian boleh bisa lihat gambarnya ya Bu ya, apa saja tanda bahaya kehamilan itu. Yang pertama untuk tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga itu adalah preeklamsi. Sudah pernah dengar preeklamsi itu apa Bu? Belum pernah. Preeklamsi itu adalah keracunan kehamilan ya Bu ya. Selain preeklamsi ada juga gerakan janin yang berkurang ya Pak, nanti diperhatikan ya Pak ya. Kemudian adanya keluar darah nih bisa Ibu lihat, keluar darah dari jalan lahir. Kemudian ketubannya pecah sebelum waktunya. Nah, tadi saya sudah tekankan persalinannya bisa saja terjadi di 36 minggu dan itu normal. Jadi kalau misalnya persalinannya terjadi di bawah 36 minggu, kemungkinan itu sudah masuk ke ranah tanda bahaya. Jadi itu untuk patokannya ya Bu ya. Tadi yang saya sedikit singgung untuk preeklamsi Bu. Preeklamsi itu tanda keracunan kehamilan. Tanda-tandanya apa? Nah, yang pertama, Ibu pandangannya kabur. Yang kedua, sakit kepalanya tuh hebat, sakit sekali. Kemudian ada nyeri aki Bu. Jadi Ibu ada sakit mah? Enggak ada. Oh iya, jadi nanti kalau misalnya ada merasakan nyeri sekali di aki itu kemungkinan memang mengarah ke preeklamsianya itu, keracunan kehamilannya itu ya Bu ya Pak ya. Kemudian nanti ada bengkak itu di muka, bengkak di tangan, dan bahayanya yang sangat dihindari adalah sampai terjadinya kejang. Kalau sudah terjadi kejang, ada kemungkinan untuk kematian ibu dan juga keadaan gawat janinnya di dalam, dan juga bisa mengarah kepada kematian janin, kematian dedek bayi ya di dalam perut. Kenapa itu disebut tanda bahaya?
ya Bu ya. Jadi preeklamsi tadi adalah keracunan kehamilan. Yang harus diperhatikan adalah pandangannya kabur, nyeri kepala hebat, nyeri ulu hati, terus kemudian ada bengkak, terutama bengkaknya juga di area wajah ya Bu ya. Nah, dan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda ini tadi, Ibu jangan dibiarkan ya Pak ya, jangan dibiarkan ya Bu, harus segera ke fasilitas kesehatan ya untuk mencari pertolongan pertama. Nah, yang berikutnya apalagi tanda bahayanya itu? Tadi kan saya sudah singgung ya gerakan janin ya. Jadi gerakan janin itu normalnya dia selama 12 jam, jadi harus bergerak paling tidak 10 kali. Jadi harus dihitung frekuensinya ya. Kalau misalnya dedeknya bergeraknya kurang dari 12 kali, 10 kali dalam 12 jam, itu ibu harus, ada apa ya? Ya ibu harus bertanya. Maksudnya minimal ibu harus bertemu, ibu harus ke puskesmas atau ke tempat Bu bidan untuk untuk penanganan pertama ya Bu ya. Nanti kan diperiksa sama Bu bidannya bagaimana keadaan dedek bayinya di dalamnya, apa yang menyebabkan gerakannya berkurang seperti itu. Kemudian yang berikutnya tanda bahayanya adalah perdarahan, baik dia berbentuk bercak ataupun perdarahan yang mengalir, baik dia nyeri ataupun dia tidak nyeri, itu masuk dalam tanda bahaya. Nah, kalau misalnya dia nyeri, itu biasanya biasanya disebut sulosio placenta. Sulosio placenta itu khas sekali, dia nyeri. Dan yang kedua adalah placenta previa, dia tidak nyeri. Biasanya placenta previa ini dia posisi penanaman placenta itu ada beberapa lagi. Kalau misalnya ibu pernah USG, itu dokternya akan ngasih tahu nih placentanya di bagian mana, seperti itu ya, meletaknya di bagian mana, menutupi jalan lahir atau tidak. Apabila terjadi perdarahan walaupun hanya sedikit, harus segera ke fasilitas kesehatan ya untuk mencari pertolongan pertama. Kemudian yang terakhir adalah ibu keluar ketuban sebelum waktunya. Nah, karena ibu ini masih 34 minggu, artinya tidak boleh ada kebocoran sedikit pun dari ketubannya ya Bu. Nanti kalau misalnya sudah di atas 36 minggu keluar ketuban, itu sudah bukan lagi tanda bahaya, tapi tanda persalinan seperti itu. Jadi dalam bulan ini kan 34 minggu, jadi nanti 34 minggu, 35 minggu tidak boleh sama sekali. Apabila ibu mengalami seperti ini, baik dia tiba-tiba keluar ngecok gitu kan, atau misalnya dia ngalir aja pelan-pelan, itu sudah masuk tanda bahaya dan harus segera. Itu tidak boleh ada kompromi lagi ya. Pokoknya dari tanda bahaya yang saya jelaskan tadi ini sampai ibu lihat, dari preeklamsi tadi, kemudian setelah itu gerakan janin, perdarahan, ketubannya keluar sebelum waktunya, itu tanda bahaya yang sama sekali tidak boleh ibu anggap sepele. Ya, Bu, jangan terus kemudian kalau ada tanda-tanda itu ibu jangan ke dukun. Ya, harus ke fasilitas kesehatan. Dari hal yang saya sebutkan tadi, ada tidak yang ibu ingin tanyakan lebih dalam? Berarti kalau beraktivitas misalnya dengan kaki saya yang membengkak nggak apa-apa ya? Oke, untuk saat ini kita masih dalam pemantauan ya Bu ya. Pemantauan yang kakinya bengkak itu, jadi posisi tidurnya kakinya lebih di atas, kasih bantal aja. Nanti kita pantau lagi untuk hasil pemeriksaan lebih lanjutnya. Setelah edukasi ini nanti ada pemeriksaan lagi ya Bu ya. Dari penjelasan saya tadi, saya mau mengevaluasi Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Apabila terjadi salah satu dan lain hal, nanti ibu harus segera fasilitas kesehatan. Misalnya ibu tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, ibu boleh mengulanginya Bu? Apa saja? Preeklamsi. Tandanya seperti apa kalau misalnya preeklamsi? Ciri-cirinya? Nyeri hati, bengkak di muka, di tangan. Oke. Terus gerakan janin Gerakan kurang. Oke. Kemudian kalau keluar?
keluar darah, baik nyeri ataupun tidak tidak nyeri. Yang kalau misalnya keluar ketuban di usia kehamilan ini artinya harus segera ke klinik atau puskesmas. Oke, betul ya Bu ya. Sejauh ini Bu sudah pahamnya, Bapak bagaimana Pak? Sudah ya Pak ya? Nanti kalau misalnya Ibu mengalami salah satu dari yang saya sebutkan tadi, harus segera ya Pak ya? Oke. Mohon dukungannya untuk kehamilan Ibu di trimester 3 ini, karena ini sudah tidak lama lagi akan menyambut persalinan. Jadi tanda bahaya ini Bapak dan Ibu harus memahami sepenuhnya. Seperti itu, saya harap Ibu dan Bapak menerapkannya di rumah. Kemudian untuk tensi yang tadi kita pantau tetap ya Bu ya, Bapak ya, dengan